Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kemarin meresmikan layanan Bersama Bank bos Emas investasi sebagai pertama bodong kalinya robot di trading Indonesia. net Lalu 8 bagaimana jasa investasi investasi buron Baris Krim Polri telah menerbitkan red notice ke sejumlah negara pada pembukaan perdagangan Senin pagi 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 200 Prabowo Subianto baru saja meresmikan layanan jaringan internasional. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Maulana Yassin menyebut berdasarkan data Sementara itu, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengaku terus berupaya melakukan mitigasi atas dampak buruk dari pinjaman online atau pinjol. Bayangkan, uang tabunganmu hilang hanya dalam semalam hanya karena kalian salah pilih investasi ataupun pinjaman. Tapi tenang, ada bank dan juga OJK yang akan membantu kita. Mari kita bahas. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi utama bank ada 3. Yang pertama sebagai penghimpun dana, yaitu sebagai simpanan atau tabungan. Yang kedua sebagai penyalur dana atau dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dan yang ketiga meningkatkan taraf hidup masyarakat atau KUR. Nah, masyarakat bisa membuka UMKM. Jenis-jenis bank itu ada 3. Yang pertama berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan kepemilikannya, dan yang ketiga berdasarkan operasionalnya. Nah, berdasarkan fungsinya, yang pertama ada bank sentral. Di Indonesia, bank sentral itu disebut dengan Bank Indonesia. Salah satu fungsi bank sentral adalah mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dan yang ketiga, mencegah kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan. Yang kedua, ada bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, kalau tadi dalam bank umum, ia memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kalau BPR itu adalah sebalikannya. Ia tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank BPR lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. Karena BPR dilarang memberikan simpanan giro, kegiatan falas, dan juga perasuransi. Yang kedua, ada bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, berdasarkan kepemilikan milik pemerintah. Ada contohnya ada Bank BNI, BRI, Bank BTN, dan juga Bank Mandiri. Yang kedua ada bank milik swasta nasional. Contohnya ada Bank Sentral Asia atau BCA, ada Danamon, ada Bank Mega. Yang ketiga ada bank milik swasta asing, yaitu contohnya ada Maybank, DBS, dan juga ada Bank of China Indonesia. Kalau berdasarkan operasionalnya ada 2 jenis bank. Yang pertama bank konvensional dan yang kedua bank syariah. Lanjut kita bahas tentang prinsip kegiatan usaha. Yang pertama ada prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Yang kedua ada prinsip kerahasiaan atau confident principle. Yang ketiga ada prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Dan yang keempat ada prinsip mengenal nasabah atau know your customer. Lanjut kita bahas tentang produk bank. Produk bank dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kredit, yang kedua ada transfer, yang ketiga ada safe deposit box atau SDB, dan yang keempat ada bank card. Yang pertama kita bahas tentang kredit, yaitu fasilitas pinjaman dari bank untuk kebutuhan pribadi atau bisnis dengan bunga. Yang kedua ada transfer, yaitu layanan sistem pembayaran antar pengiriman uang bisa dalam ataupun luar negeri. Yang ketiga ada safe deposit box, box dengan berlapis-lapis keamanan untuk menyimpan barang-barang berharga ataupun surat ataupun dokumen. Yang keempat ada bank card, yaitu sistem pembayaran dengan berbasis kartu. Kita lanjut ke produk perbankan, yaitu dibagi menjadi 2, aktif dan juga pasif. Pertama kita bahas yang aktif dulu ya. Dalam produk perbankan aktif, yang pertama ada kredit rekening koran. Yang kedua ada kredit rembus,
yaitu letter of credit, di mana pinjaman yang diberikan ke nasabah, lalu yang membayar adalah pihak bank. Nah, tujuannya itu adalah untuk memudah pelayanan untuk arus barang ekspor dan juga impor. Yang ketiga, ada credit accept, pinjaman dengan mengeluarkan wesel dan bisa diperdagangkan. Yang keempat, ada credit dokumenter, pinjaman yang diberikan ke nasabah setelah nasabah menyerahkan dokumen surat pengiriman barang yang telah disetujui oleh kapten kapal sebagai pengangkut barang tersebut. Yang kelima, ada kredit dengan jaminan surat berharga. Dan yang kedua, ada produk perbankan pasif. Yang pertama, ada simpanan atau tabungan. Yang kedua, ada giro. Dan yang ketiga, ada deposito. Dan yang terakhir ada LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Adalah lembaga independen yang berfungsi untuk menjaga keamanan simpanan dari nasabah Bank Indonesia. Kita lanjut membahas tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dulu pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, tapi pada tanggal 22 November 2011, Undang-Undang OJK telah disahkan, di mana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu yang membahas tentang Bank Indonesia beralih ke OJK dalam rangka pengawasan. Kita lanjut ke tujuan dan fungsi dari OJK. Yang pertama ada tujuan dari OJK. Tujuan utamanya yaitu adalah mewujudkan kegiatan jasa keuangan yang transparan dan juga teratur. Nah, fungsinya itu untuk melindungi para konsumen dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya merekomendasi lembaga keuangan yang terpercaya. Lanjut kita bahas tentang wewenang dari OJK. Yang pertama ada mengatur perizinan dari lembaga keuangan. Yang kedua, ada mengawasi lembaga keuangan. Yang ketiga, ada menyusun regulasi. Yang keempat, ada menyelesaikan sengketa. Yang kelima, ada mengawasi perilaku pasar. Yang keenam, ada berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terkait. Lanjut ke visi misi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dikutip dari website OJK, visi dari OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Yang kedua, ada misi dari OJK. Yang pertama adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel. Misi yang kedua adalah mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil. Dan misi yang ketiga adalah melindungi konsumen dan juga masyarakat. Ingat ya, terakhir jangan lupa cek izin perizinan perusahaan di websitenya OJK sebelum kalian berinvestasi ataupun meminjam uang. Bye-bye.